Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa huwal hamidul majid wa nashkuruhu azza wa jalla syukran yastawjibul majid wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul hukmu fi ardihi was sama'i wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul azim khatamul anbiya'i. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fawusikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan yang tak berujung, sebab tiada yang berhak dipuji kecuali Dia. Dia adalah Zat yang maha terpuji. Sementara kita sesungguhnya tidak berhak menyandang pujian, sebab kita adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Walakal hamdu walakal syukru. Hanya kepada Engkau kami memuja, dan kepada Engkau pula lah kami persembahkan rasa syukur. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada sebagai umatnya yang taat pada ajarannya sampai akhir zaman. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu takwa sejati yang berarti kita menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Karena hanya dengan ketakwaan kita akan bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha pengampun dosa. Al-Kisah, suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa gerangan yang menyebabkan kamu menangis, wahai Umar?" Umar berkata, "Wahai Nabi, sungguh hatiku merasa tersentuh oleh ratapan seorang pemuda di depan pintu rumahmu." Baginda Rasulullah SAW lantas memerintahkan Umar bin Khattab untuk membawa pemuda tersebut. Ketika pemuda itu telah sampai di hadapan Rasulullah SAW, beliau bertanya kepadanya, "Wahai pemuda, apa gerangan yang menyebabkan kamu menangis meratap?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, saya menangis karena banyaknya dosa yang terlanjur saya lakukan. Saya takut bila Allah murka kepada saya." Rasulullah SAW kembali bertanya kepada engkau, "Apakah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu?" "Tidak, ya Rasulullah." "Apakah engkau telah membunuh orang tanpa hak?" "Tidak juga, ya Rasulullah." "Allah akan mengampuni dosamu meskipun dosamu itu sepenuh langit dan bumi." Jelas Rasulullah SAW sembari menenangkan pemuda itu. Mendengar penjelasan Rasulullah SAW, pemuda itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, dosa saya lebih besar dari 7 gunung yang berdiri kokoh."
Rasulullah SAW menimpali, apakah dosamu lebih besar dari kursi kekuasaan Allah? Dosa saya lebih besar lagi ya Rasulullah. Apakah dosamu itu lebih besar daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala? Dosa saya lebih besar lagi ya Rasulullah. Apakah dosamu lebih besar ataukah Allah yang lebih besar? Allah tentu jauh lebih besar dan lebih agung, tetapi malu kepadamu wahai Rasulullah, jawab pemuda itu. Baginda Rasulullah SAW lantas bersabda, jangan engkau malu kepadaku, beritahukan dosamu kepadaku. Karena Rasulullah SAW meminta, maka pemuda itu tidak kuasa menolaknya. Akhirnya ia pun menceritakan dosa yang telah dikerjakannya. Wahai Rasulullah SAW, sungguh saya adalah seorang pemuda pembongkar mayat di dalam kubur sejak 7 tahun yang lalu. Dan suatu ketika ada seorang gadis putri seorang sahabat golongan Ansor meninggal dunia. Dan karena tergolong fisiknya pun menggaulinya, gadis bicara, dia diletakkan kursinya untuk memberikan hukuman serta mengambil hak orang yang dianiaya dari orang yang telah menganiayanya. Mengapa engkau memberikanku telanjang dari kelompok yang telah meninggal dunia? Mengapa engkau menjadikanku berdiri dalam keadaan junub di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dengar cerita pemuda tersebut, Rasulullah SAW meloncat karena gusar dengan suara yang sangat keras. Beliau berkata, wahai pemuda fasik, keluarlah engkau, menjauhlah engkau dariku. Sungguh tidak ada balasan yang pantas untukmu kecuali api neraka. Pemuda itu pun keluar dari rumah Nabi SAW seraya menangis sejadi-jadinya. Ia menjauh dari khalayak ramai dan menuju padang pasir yang luas. Ia tidak mau makan dan minum sesuatu pun, serta tidak bisa tidur sampai 7 hari lamanya. Tubuhnya menjadi lemah, lunglai hingga jatuh tersungkur di permukaan tanah yang berpasir yang luas. Seraya dia meletakkan wajahnya ke pasir, si pemuda itu bersujud, berdoa, meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, aku adalah hamba-Mu yang berdosa dan bersalah. Aku telah datang ke pintu Rasul-Mu agar ia sudi menolongku di sisi-Mu. Namun ketika ia mendengar dosa-dosaku yang sangat besar, ia mengusir dan mengeluarkanku dari pintunya. Kini aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih pada hamba-hamba-Mu. Tidak ada lagi harapanku kecuali kepadamu. Kalau tidak mungkin, maka lebih baik kirimkan saja api neraka dari sisi-Mu dan bakarlah aku dengan api itu di dunia ini sebelum Engkau membakarku di akhirat nanti. Di sisi lain, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang berkata kepadanya, wahai Rasulullah, Allah telah berkirim salam kepadamu. Nabi SAW menjawab salam Allah tersebut. Setelah itu malaikat Jibril kembali berkata, Allah tanya kepadamu, apakah engkau yang telah menciptakan makhluk? Rasulullah SAW menjawab, tentu tidak, Allah lah yang menciptakan semua itu. Allah juga bertanya kepadamu, apakah engkau yang telah memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya? Rasulullah SAW beliau menjawab, tentu saja, Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka, bahkan juga kepada diriku. Malaikat Jibril kembali bertanya, apakah engkau yang berhak menerima tobat seseorang? Rasulullah SAW menjawab, Allah lah yang berhak menerima dan mengampuni dosa hamba-Nya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mendengar jawaban Rasulullah SAW tersebut, malaikat Jibril berkata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada beliau, telah aku kirimkan seorang hambaku yang menerangkan dosanya kepadamu, tetapi mengapa engkau berpaling darinya dan sangat marah kepadanya? Lalu bagaimana keadaan orang-orang mukmin besok jika mereka datang kepadamu dengan dosa yang lebih besar seperti gunung? Engkau adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka jadilah engkau orang yang berkasih sayang kepada orang-orang beriman dan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa.
Maafkanlah kesalahan hamba-hambaku, karena aku telah menerima tobatnya dan mengampuni dosanya. Mendengar teguran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril, Rasulullah SAW lantas mengutus para sahabatnya untuk menemui pemuda tersebut. Dan akhirnya mereka menemukannya, dan mereka juga memberikan kabar gembira, ampunan Allah telah diterimanya darimu. Maka mereka membawa pemuda itu ke hadapan Rasulullah SAW. Dan pada saat mereka tiba, Rasulullah SAW akan mendirikan sholat. Maka para sahabat segera memakmumnya di belakang baginda Rasulullah SAW. Selesai membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah SAW membaca surat At-Takasur. Baru saja beliau sampai ayat hatta jurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Pemuda itu menjerit keras dan jatuh tersungkur. Ketika orang telah selesai sholat, mereka mendapati pemuda itu telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima tobat dan memasukkannya ke dalam kelompok hamba-hamba yang bertobat. Demikianlah sifat ampunan Allah. Dia bersedia mengampuni dosa penzina mayat, asalkan ia mau bertobat secara sungguh-sungguh. Sayangnya, sifat Allah yang Maha Pengampun inilah yang justru sering dijadikan alasan oleh para pendosa untuk terus melakukan dosa. Maksiat atau tidak bukanlah masalah, sebab Allah Maha Pengampun dan Maha Belas Kasih. Kata mereka, sungguh mereka lupa bahwa Allah juga Sadidul Iqab, sangat pedih saat menyiksa. Dia tidak segan-segan menyiksa hamba-hambanya yang benar-benar berbuat dosa dan maksiat tetapi enggan bertobat. Tentu saja rugilah seorang yang berbuat maksiat, tiba-tiba Allah mencabut nyawanya sementara ia belum sempat bertobat kepadanya. Tak ayal lagi siksa Allah kelak di hari kiamat akan dirasakannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, yaitu tobat yang oleh Al-Quran disebut dengan tobatan nasuha, yang berarti murni tanpa campuran. Madu yang murni disebut dengan nasuha al-asal. Dengan demikian, tobat nasuha sebagai kata Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah tobat yang sebenar-benarnya dan penuh hati. Tobat semacam ini niscaya akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan sebelumnya, mengembalikan keaslian jiwa orang yang bertobat, serta menghapus keburukan yang dilakukannya. Tobat model seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, harus dimulai dengan ilmu, yakni kita mengetahui urgensi tobat, kemudian dilanjutkan dengan hati dan keinginan kita untuk tidak mengulangi perbuatan dosa, serta melakukan amalan-amalan soleh ketika tobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Semoga khutbah yang saya sampaikan pada siang ini mampu menggugah kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Nawas menyebut dosa kita ini teramat banyak seumpama tumpukan pasir. Oleh karena itu, mari kita hapus sedikit demi sedikit dengan rajin bertobat kepadanya.
yakni dengan tobat yang sebenar-benarnya, bukan tobat seperti kita makan cabai pedas, tapi di lain waktu kita memakannya kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil intisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. La'ilukum tadakkarun wadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yudrikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.